Halo Game FKB. Kembali lagi dengan aku Nabila Dan gue Furkon di Talk Talk ngobrol bareng Dagri Dagri Talk. Oke, di podcast Dagri Talk kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yang ganteng dan keren sekali ya, kelihatan banget. Nah, penasaran gak siapa orangnya? Nah, jadi tamu kita pada siang hari ini adalah Kahim dan Wakahim dari Himpunan Mahasiswa Digital Public Relation. Halo kakak. Halo. Oke, tadi aku udah kenalin diri aku sama Bang Furkan. Boleh abang-abang di depan buat mengenalin dirinya. Oke, sebelumnya makasih atas waktunya teman-teman Dagri. Perkenalkan, nama gue Habib Hidayat. Gue di sini diamanahin sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Digital Public Relation. Dan di sebelah gue ada partner gue, ada perkenalkan, nama gue Muhammad Abrazizi, biasanya gue disangkanya Abrar. Terus gue diamanahi sebagai Wakil Ketua Himpunan di Kabinet Asadinakara Angkatan 21 Rapor V5, dan gue asalnya dari Medan. Fun fact-nya, Habib juga orang Sumatera. Oke. Asal ujung Batu. Fun fact gratisan lah. Fun fact gratisan. Selipan aja ya. Boleh. Kahim Wakahim ya pertama kali naik ya orang-orang Sumatera gitu. Oh, sebelumnya emang orang-orang mana bang? Punya kan Bang Pari Bogor, Bang Dika Jakarta apa? Bandung. Bandung ya. Pulau Jawa berarti ya. Makanya Pulau Jawa dulu. Oh, berarti agak keras dikit nggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Oh, jadi emang keras mereka Kenyal nih. ya, kenyal. 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 Bisa keras, bisa lunak. Oke, pasti di minggu-minggu sekarang tuh minggu-minggu akhir nggak Iya, sih? minggu-minggu UAS sih Iya, sebenarnya. Benar tuh. Kesibukannya tuh apa nih? Wah, banyak. Pusing. Oh, sabar. Kan minggu-minggu UAS bakal libur 3 bulan. Pasti akan numpuk nih kerjaan organisasi nih. Betul. Nah, Pasti. mungkin boleh dijelasin sama abang-abang nih. Wah, dan Habib ya. Sebenarnya kalau kerjaan kita buat sejauh ini, kita itu terakhir tadi malam itu baru rapat sama inti himpunan yang isinya Topmen dan ketua departemen. Itu ngebahas soal progres total, apa yang udah dikerjakan sama masing-masing departemen untuk dari segi proker, terus juga proker yang ada proposalnya sampai Oh, iya, mana, benar. terus di-preparein dulu biar satu, anak-anak nanti bisa libur, bisa Tenang lebaran ya. dulu ya, Benar. kalau sama keluarga dulu kan, nggak pikirin gawean dan lain sebagainya. Kita clearin di akhir ini dulu. Sampai besok kita ada rapat kabinet atau rapat triwulan. Oh, kapan tuh rapat kabinet bang? Besok Di Jumat. Jumat. Oh iya. Oke. Mungkin Oke. ya gue nambahin lah ya, kesibukan kita tuh biasanya nggak hanya ya organisasi, tapi biasanya kita tuh ya kuliah kan, UAS juga, sama kita mempersiapkan ya timeline ke depannya gitu. Gua sama Habib biasa kayak gitu, apa aja yang besok kita mau lakuin, mau kita kerjain, atau ya 2 hari ke depan atau beberapa hari ke depan. Dan biasanya kita sering nongkrong di Raskop ya. Oh iya. Nah, kita nongkrong di Oke. Raskop tapi kita kerja gitu. Oh, Yang dimana ya anak-anak tuh pada datang ke Raskop aja tiba-tiba curhat, cerita, bang ini gimana bang, soal kerjaan bang. Terbuka sekali ya. Palem kan sih? Palem 1. Kalau Bukan satu. Itu khusus nggak sih? Ada buat khusus anak-anak? Wah, enggak. Itu tuh Itu itu sebenarnya mau udah di-booking kan sih, Bang? Itu umum. Tapi pas habis wah ini anak PR semua nih gitu. Iya, cuman Apa? anak-anak biar emang sering mainin ke sana. Oh, mau ya kan emang rapat, udah mau nugas, mau ngobrol-ngobrol tentang organisasi segala macam. Itulah kerjaan kita sampai ya tengah malam kadang kita pulang. Iya. Tapi emang Raskop tutupnya jam berapa? Sekarang tutup Jam 12 lah ya. Ya, jam 12 lah. Area. Soalnya gue sempet dengar tuh katanya jam 3 tutupnya. Ya, sempat dulu. Itu emang sampai jam 3 tuh kepres ya. Mungkin baristanya capek. Iya. Atau mungkin Atau sebelum warga. abang-abang pada datang ke sana baru Bisa jadi, kan nggak tahu kan. Dan yang part-time di sana nggak cuma anak PR, ada anak PR, ada anak habis, ada anak Iko. Oh, jadi emang FKB rata-rata sih Rata-rata tutupnya. FKB. Oh, Sekarang. Oh dulu tuh anak-anak piknik. Oh, sekarang masih. Oh sudah. Oh enggak. Itu gue kayak barusan gue harus ditit deh. Kalau gitu harus tit ya. Berarti dipotong ya. Ya apa? Oke lanjut. Tadi kan ngomongin organisasi nih ya. Hmm. Pasti Abang Habib dan Bang Abrar kan
punya nama kabinetnya ya sebelum Oke. mencalonkan diri sebagai Kahim dan Wakahim itu adalah Asa Dinakara nggak sih? Ya. Iya benar. Boleh dong, aku mau minta apa ada filosofi atau sejarah kenapa nama itu diambil? Ya mungkin boleh di sini PPT. Enggak ada. Oke. Jadi tuh dulu pas kita ngerancang kabinet ya. Nah, kita tuh mikir mau nama kabinet awalnya dari bahasa Latin ya kan? Iya. Nah, bahasa Latin. Masih nyari-nyari. Masih nyari karena Iya. sebelum-sebelumnya pakai bahasa Sanskerta. Kita mau beda dari yang lain. Oke. Terus ketika kita cari bahasa Latin sesuai sama arah gerak kita, kok nggak dapet, kok jelek gitu, kok aneh. Ya udah terakhir kita nyari Sanskerta. Tercetuslah Askara pertama Askara. Nah ternyata pas kita nyampein ke tim ses kita gitu kan ada anak 23 juga Askara, mereka bilang bang itu nama angkatan 23 Askara Tara namanya, Askara hampir Tara. mirip. Ya udah terakhir kita cari penengahnya dari Habib tuh yang nyari, ada pilihannya ada Asa, ada Dinakara, ada apa gitu gitulah. Terus ya udah gabungin aja Asa sama Dinakara. Nah jadi nama kabinet kita tuh Asa Dinakara. Nah jadi artinya tuh Asa itu harapan, Dinakara itu menyinari. Nah harapannya ya kita dapat menyinari ya iklim kolaboratif lah, progresivitas ya, kita bisa berkolaborasi sama sivitas akademik, terus bisa kolaborasi sama ormas-ormas yang ada di fakultas ataupun yang di pihak luar gitu. Karena pada dasarnya ya kita ini membawa arah geraknya itu membawa kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar kita. Benar-benar. Itu filosofi, dan kita pingin nge-branding himpunan ini lebih luas gitu, lebih keluar. Jadi nggak hanya sekedar di fakultas engagementnya, tapi juga di pihak luar kampus gitu. Kurang lebih seperti itu filosofinya yang kita ambil, karena saya sesuai dengan arah gerak kita juga gitu. Berarti tersusun banget ya kenapa Nah. akhirnya mengambil nama Asa Dinakara. Oke, selanjutnya boleh Bang Furkon apa tuh mau ditanyain? Apa tuh? Apa? Apa yang mau ditanyain? Oke, aku lanjut tadi kan sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol dikit kan tadi terkait struktural dari himpunan mahasiswa PR gimana tuh? Nggak jelas sih. Struktural. Mereka. Struktural di kita itu kurang lebihnya ya hampir sama seperti kebanyakan organisasi lah. Tapi kalau beda untuk nama lah ya. beda nama kurang lebihnya, untuk tupoksi hampir mirip. Untuk di FKB atau FKS ini pun sebenarnya pembedanya itu yang paling signifikannya ada di unit PPO. Oke. Kita punya yang namanya unit PPO. Unit PPO tuh apa ya? Unit PPO itu kalau di BEM ibaratkan MO. Ya, Oh, pengawasan gitu ya? iya. Penilaian dia pengawas sebenarnya organisasi. pengawas organisasi. Iya, iya. Dia itu sebagai unit bukan departemen. Oh, dia Sendiri apa? gitu ya? PPO apa Sendiri tadi? pengurus pengawas organisasi. Oh, soalnya gue sempet dengar kemarin pura-pura organisasi itu bang. Oh, kan udah bercanda doang. Nama lainnya preman-preman organisasi. Emang harus ditakutin. Kalau unit PPO Oh, berarti gitu. itu orang-orangnya pada disegani ya? Iya pasti. paling Karena dia paling penilai. ya betul, dia ada penilaian, ada pengawasan, ada untuk evaluasi, terus juga untuk develop whole structure yang ada di HIMA. Internal berarti ya, Ya, fokus internal. Jadi yang sering negur gitu ya? Betul. Ya, dan ada kepala unit PPO ini punya apa ya? Punya Oh, iya. hak khusus lah, hak khusus, wewenang khusus yang dimana mereka kepala unit PPO ini bisa negur KM Wakahim. Nah dia berhak negur KM Wakahim gitu, ibarat jadi sekjennya lah. Kalau dia BEM punya itu- anak-anaknya. Kalau di BEM itu ibaratkan sekjen campur emo. Oh, Itu, itu tupoksi dari unit PPO. Kepalanya tadi. Sebelumnya pernah ditegur belum? ada. Lumayan sering. Lumayan sering. Lumayan sering. Kalau misalkan kita terlalu enjoy, terlalu santai sama anak-anak, itu pasti Kadang ditegur. ya telat misalnya kan Telat. ditolak-tolokin. Tapi yang punya tupoksi itu berarti hanya Kepalanya doang. Kepalanya doang. Iya, Unitnya. Oke. kepala unitnya. Jadi orang ketiga lah secara nggak langsung. Tangan kanan kita. berarti anak-anaknya fokus ke bawah, kalau Betul. kepalanya di atas. Ya. Jadi untuk unit PPO ini juga dari tahun lalu itu emang anak-anaknya disebar di masing-masing departemen. Oh iya. Penyebarannya itu dari segi apa ya, masuk ke grup departemen. Ya. Dan Datang nggak boleh ke bikin grup departemen, lain, kan? Nggak boleh bikin Ya. grup lain pasti. Terus juga nanti di ada acara itu pasti PPO departemen yang bertanggung jawab atas departemennya. Itu di samping dari ketua departemen yang membantu lah, bantu ketua departemen. Tangan kedua nggak sih? Ya tangan kedua ya
kepala departemen lah, tangan kedua. Ya, tangan kanannya kepala departemen Berarti lah. benar. apapun Ya. itu sebagai dari sebagai PPO, lu harus ngerti departemen Pasti, yang pasti. lu pegang. Pasti. Dan fun fact-nya kita di tahun ini di kabinet itu tuh nggak ada kepala biro. Ya. Nah. Oh iya. Beda Ini dari apa tahun-tahun gitu? sebelumnya. Tahun Kalau sebelumnya tahun ada sebelumnya kepala itu ada biro. kepala biro yang mana dia fokus ke pengoperasian biro. Jadi kita ada 3 biro di Himapiar, PSDM, KUK, sama Medinfo. Dan dulu setiap bironya ini ada kepala bironya. Jadi yang ngebawahin langsung kepala departemen yang ada di biro tersebut. Nah, untuk di tahun ini kita tiadakan karena ya kurang efisien kalau menurut kita, ini pandangan kita berdua, kurang Sama efisien. ya dari LPJ juga lah. Ya, Ada beberapa ya, orang evaluasi menyampaikan lah. LPJ. Evaluasi. Oke. Terus selanjutnya aku mau nanyain lagi tuh. Nah, jadi di organisasi itu pasti Bang Habib sama Bang Abrar tuh punya program kerja ya, Ya. buat masing-masing departemen. Nah, cara buat mengkomunikasikan ke departemen itu sendiri gimana? Terus biar berjalan lancar, terus banyak yang berminat atau ikut join gitu. Oke, kalau dari pertanyaan itu sebenarnya gue dan Abrar pun udah ngebagi tupoksi masing-masing, walaupun kita KM-UKM di sini ya. Ya kita clear di sini, kita deal KM-UKM itu nggak ada batasan, kita setara, dan ya kerjanya KAHIM kerjanya UKM juga gitu kan. Dan untuk penyampaian informasi, pengelolaan departemen dan lain sebagainya itu kita udah bagi. Yang mana gue di sini fokus untuk pembenahan ataupun harus tahu lah tentang informasi departemen itu dari biro, PSDM dan Medinfo. Sedangkan Abrar itu fokus di KUK dan PPO. Oh iya. KUK apa? KUK itu Komunikasi organisasi kemahasiswaan. Oh iya. jadi isi dalamnya itu ada eksternal, internal, advocacy. Jadi benar. fokus internal dari jurusan atau eksternal dari jurusan. Nah kebetulan dulu kan gue di himpunan Ya, Ya. enggak. PR. Nah gue tuh dulu di Advokesma, Oh, iya. diketuain sama Bang Surya, Ya. Bang Surya di KUK. Kalau bironya Untuk Iya. belajar sekarang kan ada kepala Nggak biro. ada. Jadi KM langsung Terjun terjun langsung. nih. Oh, Dan langsung masuk ke Iya. departemen gitu. Jadi kita merasa oh kita nih lebih tahu nih anak-anak maunya apa, kedekatannya gimana. Oke, jadi langsung heart to heart atau langsung Ya kurang lebih kayak gitu. Cuma Oh, tetap iya. ada birokrasi, masih ada kepala departemen Iya, kan. Hmm. Gitu. Tapi lu pernah berantem gak sih berdua Bang? Pernah, Pernah, pasti. berantem sering. Apalagi sama orang Medan gitu kan? Pasti. Ayo, masih. Lu kalau datang ke Raskop jam-jam dulu ya, masih buka jam 3, kita jam 1 tuh berantem aja. Waduh. Berantem adu mulut kayak emang, oh enak lah. Pasti itu meskipun sebenarnya ngomong biasa kan, tapi Iya. nadanya kan tinggi banget. Ya, cuma ya penyelesaian masalah di kita ya udah kita clear, kita terbuka. Seandainya dia ada salah, gue ngomong. Seandainya dia ada salah, gue ngomong supaya apapun. Jadi Ya. clear di sana. Pas lagi masa-masanya pemira, itu sering banget Ya, langsung debat gitu. Ya, langsung nyampein perasaan, nah, lu tuh jangan kayak ini, lu tuh jangan kayak ini, lu jangan kayak ini. Karena Sering. pun dulu gua keselnya dia nih susah banget ya bangun ya. Ya. Nah tuh gua bilang, ini kita mau persiapan pemira, waktu kita nggak banyak, lu atur tidur lu, gua bilang. Ya. Ya, saling masuk. saling ngatin, Saling ingetin, ngasih Iya, masukan. Demi kebaikan masing-masing. Betul. Betul. Terus kalau tadi kan perbedaan pendapat ya. Terus cara nyelesainnya kayak gitu. Pernah nggak sampai kayak tonjok-tonjokan banget Kagak sampai dong. gitu ya? Tonjok-tonjokan enggak, tapi bentak-bentakan pernah. Bentak-bentakan ya. Bentak-bentakan Pernah pernah. kayak ambil hati nggak bang? Enggak Tapi sih. kan karena cowok ya biasanya kayak. Sebenarnya satu perihal cowok, ya berarti kita fair-fairan aja. Iya, iya. Kita udah ngobrol, clear. Tapi kalau emang harus diselesaikan dengan jalur kekerasan, ayo gitu loh. Ya kan? Cuma nggak nyampe ke sana. Iya, Kebetulan iya. ya, nggak mungkin sampai ke sana menurut Kita kita. ambil jalan tengahnya ya. Betul, karena kan ini urusannya urusan organisasi yang Bersama. mana emang betul kita handle bareng-bareng, bukan permasalahan pribadi lah, kecuali dia nyinggung beberapa hal yang emang forbidden gitu ya, itu Contoh. baru ada agama orang tua, itu baru. Cuma kan ini kan permasalahannya paling cuma sekitaran kerja, sekitaran Aman anak-anak, banget, sekitaran aman sistem. Dan menurut gua juga bukan karena cowok juga sih, tapi emang karena kedekatan emosional. Nah, Udah kita kebentuk. ya ada kebentuk. Ya kita berproses bareng sama Ya. 3 tahun gitu. Dan fun fact-nya juga, ya gua sama Habib udah berteman dari maba. Oh. Sekelas gak sih Bang? Enggak, kan sekelas. Lu kelas? 05, 05. 03. 03. Oh iya. Gue pertama kali nyampe Jakarta itu di bandara dia nungguin gue ya, nungguin gue. Kok bisa gitu kan? Dia beda, dia kan dari Medan. Ya. Kita cari Jadwalnya flight sama, yang mirip. sama. Dia duluan setengah jam dari gua.
Jadi udah nunggu setengah jam, gue datang samper udah kita bareng ke Bandung. Itu pasti lu udah botak belum dong? Botak berdua. Lu bayangin kita nggak pernah ketemu. Kita cuma modal Zoom Meet, ya Google Meet, Zoom. Nggak pernah pakai filter lu bang? Nggak pernah kita Kan bisa kan? Iya bisa. Kita botak. Tadi ngomongin kedekatan nih. First impressionnya pas pertama kali itu gimana? Persen dia. Iya, masing-masing deh. Pas di Maksudnya kan- mana dulu nih? Di bandara atau waktu udah kerja? Kalau kata gue sih jangan di Google Meet, Ah, di bandara dah. di Itu kan bandara. aneh tuh. Ya, Gak pernah ketemu nggak pernah- tiba-tiba ya. Tiba-tiba ya? Ya. Ya. Takut nggak? Dari gue ya, first impression gue nyampe, tos gue dipeluk orang. Kan gue nggak tahu maksudnya. Maksudnya gue ngerasa dekat aja kan. Iya, maksudnya gue kayak kagetnya di sana. Iya. Karena kan biasanya gue orangnya, ya gue bilang kaku-kaku lumayan. Ya, karena ini bocah kan. tuh, iya. Awal-awal. Alam gini doang, Iya, tiba-tiba kan? dipeluk kan gue awkward ya. Ini aja bro. Itu sih berasa banget awkward. Baru juga ketemu. Baru juga ketemu makanya. Karena kita sering ngobrol-ngobrol di Zoom, di Zoom gitu kan. Berarti Bang Aber orangnya physical type. Ya, musikal remake deh. Bagus kalau tahu deh. Physical Ya. type. Kontak. Oke. Ya udah itu. Agak awkward dikit tapi lama-lama jadi Enjoy, makin ya. dekat. Tapi lu sempet asrama gak sih bang? Enggak, dulu enggak. Kita nggak asrama. Duit asrama kita dikembaliin. Oh iya, buat Iya. tapi duit asrama dibalikin secara cash. Cash. Oke. Oh. KT. Oh. Potongan iya. Oh iya, pemotongan Emang sorry. beda sih, ini Iya, apa gue sih lupa. dimanainnya? Gue lupa. Karena temen gue juga ada yang udah bayar asrama tiba-tiba dia nggak kebagian. Ah. Duitnya dibalikin ke UKT. Ya, potong KT. Cuman harus diurus banget itu. Kalau kita sih Kita kemarin otomatis. langsung ya. Otomatis. Kalau kata 10, 4 asrama, kita sisa bayar 6. Oh. 650. Itu di zaman Abang asramanya masih berdua atau udah berempat? Kita nggak asrama, karena covid kan. Oh enggak. Oh iya Covid. Tapi Harusnya dua. dua. Ya? Dua. Oh iya, berarti sama Dua satu. apa? Dua orang, satu kamar. Harusnya kan 4. Tapi Oh, ini enggak, sorry. 4. 4. Kita tuh soalnya sempat dibagiin. Oh iya iya. Bagi iya. kamar, iya. iya. Gue tuh sama anak SI 2 sama anak Ikom apa? 1. Baru gua berempat. Terus Ya, nggak gua jadi. berempat. Ya gua lupa. Lalu? Sama. Bisa mau berempat, tapi gue isinya teknik semua. waduh. Oh iya. Gua SD Nyambung nggak tuh? Hah? Tapi kan nggak sama ya. Nah kalau gue dulu Sama. nih, kalau gue dulu tuh zaman mabuk gue kayak sholat pak. Jadi info nggak dapet, apa nggak dapet? Mungkin karena jangan. Namanya personal. Anjir, di apa di sensor. Oke. Jadi gue sempat apa namanya? Gak tahu segala macam kan informasi antara bahkan kampus aja gue nggak tahu informasinya. Nah akhirnya dari websitenya Telkom yang asrama ternyata itu di website itu ada nama teman sekamar. Iya. Terus nomor teleponnya, gue kontak dari situ. Jadi pusat informasi gue semuanya tuh dari itu orang. Siapa? Si Septian anak 04 tuh kalau pada Oh, tahu. Piar. Piar. Oke. Jadi semua info baru. Nah kalau di angkatan kita tuh PR pojok sini, Ikom pojok sana di semua. Oh, berarti emang udah sekamar di. Jadi emang kayaknya kotakin ya? Iya, jadi kayaknya emang segedung itu FKB semua. Kayaknya. Oh, gitu. Iya, Harus paling tenang. nyamperin sama perhotelan. Paling gitu doang. Jadi emang udah diplot ini gedung ini si FKB sama ini, iya, iya. ini gedung ini sama ini kayaknya sih kayak gitu ya Zaman kayaknya. kita masih ngacak, Bro. Nah, terus informasi semua lewat dia kan. Jadi pas gue kontak dia segala macem, lu kelas berapa? PR 4. Nah, dulu waktu awal gue masuk grup kan, masuk grup angkatan. Nah, gue kirain dulu kelas pilih sendiri tuh. Jadi gue nggak tahu nih kalau kelas ada pembagiannya gitu loh. Karena gak ada informasinya gitu. Karena gue nggak dapet informasi sama sekali. Ini nggak dapat informasi Akhirnya- emang lu kagak cari, Furkon. Sebenarnya informasi kan dapetnya nanti di The Perfection kalau kita Di grup sih, enggak sebelum undang ya, diundang ya. Nah kalau gue karena gue takut nggak kebagian informasi, akhirnya gue karena grup kelas tuh udah ada duluan bang, udah ada grup kelas semua segala macam. Akhirnya gue masuk ke, gue nanya teman sekamar gue, lu kelas berapa? Gue bilang kan kesempat. Oh ya udahlah, gue masuk Masuk situ. kesempat aja gue bilang. Gitu, jadi gue masuk grup 04 sampai itu gue bener-bener udah Google Meet udah deket udah ngomong segala macam, bener-bener sedekat itu. Sampai first meet kelas mereka aja gue ikut. Bayangin loh. Terus pas bagian apa? Pas H-1 sebelum masuk asrama, kok nama lu gak ada di kelas kita. Pas gue cek, iya kok nama gue gak ada. Nama lu ada di 02. Anjir. Baru tuh gue pindah tuh, Wah gila tuh. First meet aja gue ikut, lu bayangin. Udah deket banget tapi sama teman-teman lu yang di
sana. Iya udah deket. Oh, mending kayak gitu, Padil nyasar ke Ikom. Dia masuk grup Ikom, Cok. Dia ngapain? Udah sempet mau Dan ikut kiranya- acara. Lulusnya di Ikom. DPD-nya lulusnya di Ikom. Oh. Udah dapat notif ya? Iya, harusnya udah dapat notif. Gak maksud gua kok bisa masuk grup Ikom gitu? Gak tahu ada teman apa gimana tiba-tiba nyasar ke Ikom, udah berapa hari di sana, ini Ikom ya, cabut. Udah Jimin, udah bareng. Malah dia lebih dulu ke pemanak Ikom dibanding PR. Wah, Terus si Udah Fadil banyak tuh. teman-temannya di Ikom. mending salah kelas ya daripada salah jurusannya. Oke, lanjut kita balik lagi ke organisasi nih. Terus selama pembentukan kabinet Asadinakara tuh kan momennya panjang banget ya. Ya. Tuh. Kita ada satu momen lucu atau satu momen bersejarah yang bikin Bang Abrar sama Bang Habib tuh, wah ini bakal diingat abadi. Kayak bakal jadi omongan selamanya gitu kalau ketemu gitu. Adalah Apa? prosesnya. Nah, prosesnya ya kita sebelum naik tuh kita punya ya beberapa teman dekat kita, ada Forum lah. Hafiz, ada Torik, ada Fadil, ada gua, ada Habib, yang dimana ya 5 orang ini sebenarnya yang emang suka ngebahas tentang organisasi gitu, apalagi terkhusus di himpunan. Nah, dan emang kan 5 orang ini emang udah pernah di himpunan, mau yang udah pernah setahun 2 tahun gitu. Nah, jadi kita bikin forum yang dimana ya udah coba kita diskusiin nih siapa yang mau kira-kira naik gitu. Itu diskusinya panjang sampai sampai sebulan gitu lah. Ya dengan tujuan kita nggak mau, ini kan posisi sekarang kan jatahnya angkatan kita nih buat naik. Kita nggak mau angkatan kita di sini tuh kepecah gara-gara. Oke, kita setuju bakal ada 2 paslon. Cuma alangkah lebih baiknya kita obrolin. Ketika lu pengen naik sama siapa dan lu pengen naik sama siapa, ayo kita bersaing secara Tapi sehat. saat itu tuh posisinya dorong-dorongan apa tarik-tarikan? Tarik-tarikan. Oh tarik-tarikan. Malah itu posisinya kita ngumpul berlima, itu ada kali 5 kali pertemuan dan itu range-nya nggak ditentukan, dalam waktu yang tidak ditentukan. Dadak gitu. Dadak-dadakan. Main hari pertama ketemu, oke, spek-spek dikit obrolannya, terus masuk lagi. Jadi siapa nih yang mau lanjut? Gitu, langsung nembak. Ada yang mau deklar nggak? Di depan kita dulu. Karena kita belum ada yang deklar di luar. Even gua sama Abrar pun belum. Ngobrol berempat, dan segala macamnya, ngobrolan di sana terkait siapa yang pengen naik, terus juga lihat kondisi jurusan sekarang, terus apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita bantu dan lain sebagainya. Di pertemuan ketiga, keempat Iya. tiga lah. 3 atau 4. Pertemuan ketiga itu baru gue berani deklar dengan keyakinan gue, oke, gue harus pancing dulu nih orang-orang. Bener aja, habis gue deklar clear di sana. Dan untuk 2 orang Emang tadi dulu? ini gue dulu men. Bukannya Udah, gue gua dulu dulu deh. ya? Gue open, terus lu baru ikut. Oke, gue juga mau jadi Oke. lanjutkan dan lain sebagainya. Tapi lu mikirin nggak bang kondisi kayak gitu? Waktu kondisi kayak gitu mikirin nggak? Kalau misalkan ternyata ada yang nyalon juga nih, tapi di luar forum kalian. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kita Malah malah lebih senang. oke, ya. Malah senang. Karena lebih oke kon, karena posisinya ya kita ngumpulin ini tuh tim forum yang sebenarnya bukan Yang karena kita lihat lah ini ya. bukan karena kita layak berempat, Iya. bukan, tapi lebih ke ini Kemungkinan tuh lah. kita udah teman ngobrol lama lah masalah organisasi dan kita butuh masukan dari mereka. Ketika mereka emang ada niatan untuk melanjutkan, ya udah silahkan kita bantu. Kalau misalkan kita berarti mereka yang bantu, gitu aja. Simpelnya gitu. Oh, Dan jadi seandainya ada juga. itu alasan Bang Abrar sama Bang Habib Masih bersama. Masih bersama. alasan Romantis tuh. buat meyakinkan diri untuk naik jadi kahim sama wakahim. Sebenarnya nggak semuanya ke sana. Itu gue pertemuan ketiga, itu 2 pertemuan sebelumnya, itu kepala gue pusing ya. Pengen ngomong tapi gimana gitu kan? Tapi gue bukan itu permasalahan gue kon. Apa? Naik apa enggak? Nah, dia masih ragu. Sebenarnya Oh, masih ragu. kalau gua tuh nggak ragu. Dia tuh nggak ready, gua- tapi gua dia nggak boleh ready. deklar. Nah, tapi gua nggak deklar. Jadi Iya. Iya. Masih cari partner nggak sih? Iya, gua bingung. Jadi Gua mau siapa lihat. nih gitu? Soalnya berlima. Nah, gua ngeliat nih siapa nih dulu Belum nih ada klub kemungkinan-kemungkinannya. Belum ada klub karena gua emang posisinya emang mau guide Habibnya doang gitu. Karena lu karena udah pasti dekat gitu kan, udah Iya. udah sering bareng lah. Nah, terus Itu. gue situ deklar, ya gue mau naik tapi gue terserah mau jadi ketua mau wakil, yang penting dedikasi gue buat himpunan gue naik gitu kan. Nah, terus fun fact-nya dia kan belum deklar, dia masih bingung, Bib gimana, naik nggak segala macam. Soalnya nih fun fact-nya lagi pas waktu tim sesnya Raksa dia nyeleneh, bro kita naik kali ya, ketawa-ketawa gitu. Oh, masih bercanda-bercanda gitu ya? Iya, nah terus lanjut lagi dia masih bingung, gue izin sama ceweknya si Fani namanya kan, Pan, gue izinnya guide Habib, gue naik, udah terserah, tanya aja sama dia, Fannya oke aja. Dia ngerasain anaknya organisasi karena dia masih kadep. Sedangkan gua di tahun kedua posisi gua tuh kanit. Iya. Gua ketua unit di sana yang emang Oke. luar dalam
jurusan di luar dalam organisasinya gue tahu, terus juga urusan KM gue tahu, ke bawahnya gue tahu dan lain sebagainya. Jadi kayak aduh gue pengen fokus pacaran cong, mau lagi organisasi lah. Gue Jelas sempat dong. bener, gue sampein itu ke pacar gue, ke cewek gue juga ngomong kayak gitu kan, kayak udah tahun depan gue nggak stop lah. Karena gue dan cewek gue tuh sama, dia tahun pertama himpunan sebagai Tahun staff, kedua tahun himpunan. kedua sebagai kepala departemen. Oh, abis itu udah mau selesai. Kebetulan bareng, nah dia cut, dia lulus MSIB. Ya di tahun ini juga sebenarnya jatah 21 itu tuh cuma di beberapa posisi doang kan, KM sama Kanip. Iya. Nah, gue sempet ngomong udah gue nggak bakal naik karena dia sempat tahu dan dia sempat dengar gue tuh pengen naik jadi ketua himpunan. Ya gue cerita lah sama dia kan, ya juga gue udah sampein enggak, kayak gue nggak naik, gue pengen fokus pacaran aja. Ayo. Ternyata enggak. Terus naik dan Ternyata naik dah, banyak lah dramanya. Plus lah dulu dikit. Banyak lah sama dramanya. sama pacarnya. Sempat cewek gue tuh rada nggak apa ya, Nggak setuju. kayak Tapi bukan ini nggak gak setuju. apa-apa di record. Apa kita mau pacaran kalem bro? Iya. Dia kayak lu ngomongnya kemarin enggak, kenapa tiba-tiba sekarang iya dan dadakan. Dia tuh dikasih tahu setelah kita forum pertemuan kelima, Oh, keempat. yang udah deal. Udah Tapi deal. udah main. Baru. Baru. Jadi posisinya gini, ya lebih baik ampun. temen-temen gue yang lain Lebih itu baik meminta maaf. sengaja Oh, iya sengaja apa ya posisinya, sengaja nyari timing, gue ngajakin cewek gue, mereka berempat minta izin kan, Habib mau naik ke himpunan, mereka ngomong, dan gue nggak ada ngomong kayak gue mau naik ke himpunan jadinya, Oh, bukan dari bukan dari gue, dari Aduh. anak-anak. Itu bisa hati pak. Makanya itu sempat jadi menjelaskan sedikit lah. Sedikit. Ya, Trouble ya? betul. Karena posisinya gue sama cewek gue tuh 2 tahun himpunan. Ya kita udah bareng dari kabinet pertama lah. Walaupun kabinet pertamanya di agak pertengahan. Ya ketika kita lagi bareng, lagi Q time dan lain sebagainya, di luar dari kampus ataupun di luar dari jam kerja organisasi, kita nggak ada obrolan organisasi apapun. Kita emang udah komit berdua lah. Ya biar nggak kecampur gitu loh urusan ininya, urusan itunya. Oh, babnya dipisah. Iya, gitu ya. papanya dipisah. betul. Kita boleh ngobrolin ini kalau kita nginjekin kaki ke 1 langkah aja masuk kampus, oke kita ngobrol. Tapi kalau di luar dari kampus, kita lagi berdua, lagi sama teman-teman. Kalau teman-teman nggak open, kita nggak usah open. Gitu. Kalau get dua. Get tua tetap aja nggak. Oh enggak ya. Nggak ada obrolan. Oh, berarti obrolannya itu tergantung posisi dan tempat. Betul, lo harus bisa positioning menurut Iya, gua bener banget karena sih. Profesional ya. profesional pasti. Ya lu sama cewek lu kalau lu ikutan ngebahas hima, ya gue sering berantem sama dia. Oh Gitu. iya, sama ya. Iya, benar. Langsung berubah ya? Langsung berubah ya. Gue pengen kayak gini ya, lu nggak bisa kayak gitu dong. Karena kan apalagi tahun kedua kita sama-sama jadi kepala. Gue kepala unit, dia kepala departemen. Cara ngayomin anak otomatis beda dong. Benar. Orang beda-beda. Orang beda-beda. Ya Caranya sendiri. harus ada tempatnya lah lu ngobrolin apa di mana, sama apa yang lu ngobrolin tuh harus ada tempatnya menurut gua. Udah gua boundaries di sana. Gitu. Berarti saling ngerti aja apa. Ya, dan sekarang emang gua urusan himpunan dia nggak tahu apa-apa. Dan gua nggak pernah cerita kalau dia nggak nanya. Kalau dia nanya baru gua jawab. Oh iya, karena dia udah nggak lanjut lagi ya. Nggak lanjut lagi, jadi dia nggak tahu lagi sih dalam dari organisasi itu kayak gimana gitu. Nih, tapi gue pengen nanya deh bang. Hmm. Semisal kan tadi obrolannya berlima itu buat jadi kahim. Semisal saat itu nggak ada siapa-siapa di forum itu buat ngobrol, lu gimana bang? Apakah abang bakal narik-narikin orang buat ngobrolin apa gimana tuh? Nggak, kalau itu emang ya itu kejadiannya kayak gitu kan. Oh. Karena nggak ada yang deklar sampai pertemuan ketiga. Akhirnya di pertemuan keempat gua beraniin diri. Enggak, maksud gue Mancing. bisa berkumpul 5 orang ini tuh. Kenapa? Misalkan gak ada forum ini, apakah lu bakal narik-narik orang buat bikin forum baru kah apa gimana? Oh, enggak, karena pasti gini. Kita dari tahun pertama, tahun kedua, kita ketemu di tahun pertama. Kita nyebar, kecuali gua sama Torik. Habis di kaderisasi, Abrar di internal, gua di eksternal sama Torik waktu itu. Fadil di Minbak. Ya. Oke. Jadi untuk ya kita satu angkatan, terus juga satu organisasi, kita cerita, sharing dan lain sebagainya. Apa yang dirasain di dalam departemen itu pasti selalu bareng. Even sama anak-anak yang lain juga lah. Nah, anak-anak yang lain sekarang yang selain kita berlima, itu udah bersibuk kuliah, udah pada sibuk MSIB, magang dan lain sebagainya. Jadi yang emang kenapa jadinya kita buat forum berlima doang, ya karena itu tadi kon. Jadi kalau misalkan lu kasih case kayak gitu, malah menurut gua nggak mungkin terjadi. Karena nih berlima pasti kayak ada panggilan pasti langsung ngumpul. Oke. Itu bahasanya. Karena emang udah tektokannya ya. Betul, Ya, karena emang udah urusan kayak gini tuh udah pasti jadi orang urusan berlima bareng ini gitu. Biasanya ya kita nggak nutup. Ini bukan circle ya. Maksudnya kita nggak nutup seandainya ada dari anak 21 yang pengen ngobrolin himpunan silakan. Nah, kebanyakan teman-teman kita itu lebih ke denial. Mendingan ngomong sama Sapo daripada ngurusin himpunan. Ada yang ngomong kayak gitu teman kita tuh. Tapi kita nggak ada ngebahas loh ya, ke arah sana tiba-tiba langsung ditutup. Gak apa-apa, enggak Nggak apa-apa, ini kita tuh terima. malah menurut gua bukan suatu hal yang harus di ini ya. Maksudnya temen gua Raka
Oh, Gue iya. disebut ngomong kayak gitu. Ayo masuk himpunan apa Rak? Ah mending ngomong sama Sapu daripada masuk himpunan. Tahun kedua dia masuk jadi anak gua. Oh iya, Di kan dia di PPO, iya. iya. Itu momen lucu lah jatuhnya ya. Orang ada yang sedenial itu ternyata emang masih pengen nyoba gitu. Lu pengen ya Raka? Iya. Ikut himpunan. Setry hard apa gue narik dia gitu. Kurang lebih gitu. Oke, udah ya kita ngomongin organisasinya ya. Lanjut ke fun fact aja gimana? Oh, dari tadi fun fact. Fun fact tadi gue hitung udah 4. Itu fun fact organisasi. Iya, Fun fact organisasi. Fun fact Oh, iya, Ini iya. masuk benar, benar, personal benar. ke orangnya Oke, nih. oke. Bang Habib ke Bang Abrar dan Bang Abrar ke Bang Habib. Kira-kira Minimal 25 ya? Banyak banget dong. Banyak banget. 2 lah minimal. Tiga Karena deh, kan 3. pasti kedekatan Bang Oh, iya, Habib 2. sama Bang Abrar kan udah dari awal masuk. Oh, karena udah dari awal nih tahun ketiga kan? Nah, Ya, berarti berarti tiga ya. fun fact lah gitu. Tiga Apa fun ya? fact. Masuk. Oh, kalau karena kalian berdua 3 kali 2. Oh. Tonjok. Mendingan Iya, tonjok iya, lagi. iya. Banyak Iya, kan. iya. Kurang ajar nih. Apa ya? Fun fact Abrar. Dia tuh nggak bisa multitasking. Ya. Dia main HP, logikin ngobrol. Bentar dulu. Kalau fokus kita ngobrol tuh. Apa kok ngomong tadi Wak? Dah, gua ulang lagi tuh, gua ulang semuanya. Jadi buat orang-orang yang nggak tahu dia kayak gitu, udah siap-siap aja lu ngulang 2 kali omongan lu. Kalau gua mau udah liat main HP, gua nggak bakal ajakin ngobrol. Daripada gua bete. Paling ambil dulu HP-nya baru ngomong. Enggak, paling kan dia clear kan gini. Gua diem, gua liatin aja dulu atau gua ngapain kayak. Udah selesai nanti. Dah, yuk ngobrol. Gitu. oke, Dia nggak oke. multitasking Udah, anaknya ya. Bagus sih. Lo gitu Bang. Gue mah gak bisa. Gak bisa. Kalau gue orang multitasking bang. Iya. Tapi gak ada yang gue fokusin. Ngobrol. Oh iya, oke. Cerah. Mantap. Itu Ya. nggak ingat apa-apa. Tah, lupa. Lu kan ikan koi. Apa tuh? Ya pekan mas ya? Yang ingatan cuma 2 detik. Nggak tahu. Gak tahu. lanjut. Lu aja kali, lu aja kali. Lu aja. Lanjut. Oke, kalau dari gua fun fact-nya ya apa ya? Abi tuh dulu suka tidur teledor gitu. Terus kalau dibangunin nih marah. Apa sih? Terkadang mau aja ditendang kita. Sumpah marah-marah. Aku nggak sadar, jujur. Itu dari cerita semua orang emang kayak gitu. Oh, masih di alam bawah sadar. Ya bisa jadi nonjok, bisa jadi nunjang, bisa jadi nendang. Kadang ceweknya dibentak. Kadang lagi dibangunin tuh, bangun ya. Ya namanya juga orang nggak sadar ya, capek ya. Tapi itu turunan, jujur. Oh Itu iya. turunan. Itu yang nggak bisa gue kontrol di dunia ini Makanya lah. nih kadang nih anak-anak nih kalau bangunin dia takut, Oh. apalagi baru-baru dekat lagi sama. Takut Gue ada saran sih. Buka pintu, ambil sapu. Nah, gini. Dari jauh ya bener-bener. Kadang nggak Gua juga. kejar kon. Gua ada waktu itu kapan ya? Gua nggak tahu bocah PR apa bocah kampung gue ya. Dia isengin gue gitu loh, hari gue kejar aja. Secapek-capek gue bangun, gue tonjok-tonjok, gue tidur lagi. Gue emang ya jujur, menurut gue makan, minum, tidur itu sakral. Iya bener. Itu nggak bisa diganggu. Susah, gua Jujur bener. banget gue. Sensitif nggak sih? Sensitif. Ya, sensitif parah. Nah, itu sensitif. Makanya kadang gue kayak ngecat jadwalnya kayak ya udah jam 3. Sebelum jam 3 lu jangan datang ke gua. Daripada nanti diamuk, les lagi. Ya udah gue usahain bangun sendiri dulu aja gitu. Jadi Kadang kalau dibangunin, dia bangun 5 menit dulu, 5 menit. Mau menit sejam juga itu. Tidur lagi, udah bangun 5 menit lagi 5 menit. Gitu-gitu ya terus sampai. Fun fact Abrar, satu lagi. Sampai. Dia nggak pernah beruntung di hal percintaan. Ih, kenapa gitu? Aduh. Nah, itu kita namanya juga beruntung. Iya, Iya. kan beruntungan. Beruntungan Pasti ada di ada. beberapa konteks Belum kan. dapat orang yang Di tepat. percintaan dia nggak pernah. Tapi pernah hampir tapi gagal atau udah pernah tapi gagal? Udah pernah tapi gagal. Enggak pernah ada gagal. Hampir tapi gagal dia nggak pernah mau nyoba cuma. Gue mau izin toilet boleh gak nih? Stay di sini. Di sini aja. Aduh muka green frame. Kenapa gitu? Gak apa-apa. Emang ada apa sih? Kawan apa sih? Oh gitu. Jadi pernah beberapa kali berarti ya berhubungan. Bener ya? Ya berhubungan. Menjalin hubungan. hubungan. Tapi gagalnya karena nggak cocok di komunikasi atau sering kelas perbedaan pendapat atau gimana? Ya, jadi ini sekarang masuk ke sesi apa? katakan putus nih. Ya. Dari yang jawab loh. Udah komen. Gak tau sih, Ya. balik ke Bang Habibnya, ke Bang Abrar Abrar. Ya emang apa ya, udah ngasih jalan aja. atau bosan? Enggak juga, tapi gue sempat pernah kayak ngerasain ya hambar gitu. Tapi gue ngomong langsung, gue orangnya to the point. Kalau apa yang gue rasain, gue sebutin. Jadi guys, buat yang nonton, denger ya. Wes. Nah betul. Apa? Ah betul. Boleh juga tipikal Bang
Abran mungkin Wes. mau dikasih tahu Waduh. teman-teman. Dia yang penting cewek aja udah. Gue yang jawab lah. Yang penting cewek. Oke, berarti menerima semua Betul. spesies. Ya. Yang penting cewek. Wah, Spesies. Yang penting cewek, yang Yang penting cewek. Ya. Kucing betina juga di sini. Oke, yang penting cewek ya. Tuh fun fact buat Abar tuh ya. Ya, ya. Urusan percintaan dia PR lah, dikasih tahu batu. Oh, berarti problemnya kalau jago bukan tentang habis. percintaan dia nih. Mentor percintaannya Mentor. gua. Gua sering surat. Oh. Bib, ini gimana Bib? Gimana, Karena gimana? pengalaman lebih baik kan dia lebih tua gitu. Bacot ya. Nah, fun fact-nya dia lebih tua. Lebih berpengalaman nggak Betul. sih? Lebih berpengalaman. 2000 berapa lu, Bang? 2002. Lu? 2003. 2003. Normalnya 21 tuh 2003. Kita 2005, dia 2006. Itu 2006 tuh. 23. 23. Segede adik gue anak 24, angkatan 24. Kita masih di bawah umur sih. Jadi Gue obrolan Ece. orang dewasa gak sih? Sorry. Oh, berang orang dewasa gitu. Apalagi ya, fun fact. Lu lagi lah. Ya, gua Gua gak masuk fun fact. boros bisa ngabisin 1 juta berapa hari? Waktu itu? Masya hari. Allah. 3 hari. Nggak. Ya itu Masya ada. Allah, Itu ya. beneran tuh. Itu rusak kayaknya. Itu Jangan. Pokoknya itu lah. Gue gak pure ke sana. Iya. Gue tidak lari ke judul ya. Biar sensor aja nanti ya. Iya. Gitu. Pokoknya ya, Memang dia borosnya pure. itu ya sering jajan gitu. Iya. Cok. Karena kan sekarang kan duitnya udah dipegang sama cewek ini biar lebih terorganisir. Gue tuh apa ya? Kalau makan gak ada dessert, gak ada makan manis habis itu, gue gak kenyang. Oh. PR kadang di sana, kadang, tapi nggak selalu. Kalau misalkan makan, habis itu ngerokok, udah. Tapi kalau misalkan beberapa kali tuh kayak, main apa yang manis-manis ya? Kopi kayak, roti kayak apa kayak gitu. Jadi nggak ngidung tuh duit tuh, rokok lagi sehari bisa 3 bungkus. Kadang suka beli barang-barang yang aneh-aneh yang nggak terlalu guna lah. Contoh. Apa yang enggak? Apa? Karena Guna barangku. gue Sabar dong. karena gue punya temen yang FOMO-an. FOMO-an ya. Ada. Kalau gue bukan lebih ke FOMO-nya, kon lebih ke kayak menarik. Oh, kayak di Iya, nih. nah yang menarik Ah. gitu doang. Tapi nggak terlalu Asik guna nih. juga. Iya, Ada menarik nih barang, barangnya kan gitu. beli murah, Iya. gitu beli. Nah, itu. Tapi kalau cowok itu habisin duitnya biasanya kemana? Kalau kita kan kosmetik atau nggak skincare. Kalau cowok, Cowok tuh catatannya cowok. gini, enggak ke hal-hal yang kayak rokok itu termasuk pengeluaran terbesar. Iya. Vape. Ya. Kayak gue kan udah gak ngerokok. Gue beli Terea sebungkus 30. Betul, itu high cost. Jadi ibaratnya gini, masing-masing jadi ada tiga kategori alat penghisapan nih buat saat ini ya. Penghisapan. Gue 3 kategori, rokok, vape, sama high cost. High cost. Tiga-tiganya nggak ada yang untung dan nggak ada Iya. yang hemat buat kita. Tapi Semuanya buat boros. nyenengin. Ya, Ya. kan nyenengin sih sebenarnya mah. Memuaskan. Rokok tuh lebih ke memuaskan. Memuaskan. Ini kita ngobrol kayak gini nih, asem aja itu orangnya. Real. Ngerti kan? Pengen sambil nyebat gitu. Pengen sambil jebar dia oke. Enaknya mah gitu, Mas. Pengen sambil jebar makin oke. Lebih pengen ke sih. Udah nih, kode nih. Kode. Ah. Itu dong. Enggak, kalau minumnya ada juga nggak boleh dibawa ke podcast Boleh, ya. nggak boleh dibawa. Masa nggak boleh bawa ke meja ini? Ya. Karena nggak sponsor. Oh, iya. Lanjut. Tadi udah berapa sih? Udah 2 ya? Udah ya, ada 2. Satu lagi berarti. Satu lagi. Satu lagi. Iya. Iya. Ini tadi udah masuk Bang. kedua. Satu lagi dong. Lagi ya. Fun fact-nya bukan fun fact nih sebenarnya semua orang udah tahu sih. Logat Medannya nggak hilang. Oh iya. Coba sih. ngomong lu gua sama dia tuh nggak yang Iya, terlalu iya, berasa iya. banget gitu dan di awal kita maba tuh emang wah udah ngomong bahasa kita aja wah. Jadi nggak cocok aja lu bahasa lu Berarti ngomong kayak gitu. Logat Sumateranya masih nempel banget. Masih ngelekat. Dan kebanyakan orang Medan ya gua nggak pukul rata ya, disclaimer aja. Banyak orang Medan temen yang gua kenal tuh emang kental banget ngomong globuanya malah kayak nggak ini banget. Ya lu nonton Oslo Ibrahim aja. Oslo Ya, Ibrahim kan Oslo banyak. Ibrahim. Oslo Ibrahim nggak? Musisi. Oslo yang rambutnya berwarna. Oslo Ibrahim. Oh, Nanti cari di iya. TikTok. Dia kan orang Medan dan dia emang banyak ketemuin kejanggalan gitu loh antara bahasa kita anak Sumatera sama yang di Jawa, di Jakarta khususnya. Ya, gue punya satu teman, dia orang Jambi nih. Dia kalau ngomong, kau ambilin pipet apa ya? Pipet itu itu. Sedotan. Iya, aku juga orang Sumatera loh, orang Bengkulu. Oh iya. Bengkulu. Iya. Nah, selanjutnya nggak ada orang Jawa di sini. Pipet bener. Kayak gua atau pulpen, kau ambilin pena gitu. Ya. Lucu aja gitu. Ya, kayak kita kan pena di sana. Lucu aja ngedengernya gitu. Kalau gimana ya Kon ya? Ini gue ya, gue sebenarnya tuh tipikal orang ini suatu Thailand lah. Gue tuh bisa ngomong. Kita ngomong lo gue ke lo. Gue ngomong ke dia pakai bahasa logat Batak kayak mana Wak dan Logat segala macam. Medan lah. Satu lagi misalkan kamu orang Minang, kan aku bisa bahasa Minang. Iya.
gue bisa konekin tiga-tiganya dalam satu waktu. Dan lu nanggepinnya pakai bahasa itu? Bahasa masing-masing. Jadi nggak bakal kayak ke Nabila pakai lo gue tetap dulu. Iya. Bahasa Minang ke Nabila dan bahasa Batak ke dia. Oh berarti Bang Abrar Gitu. Iya, Dia nggak bisa multitasking tadi, Iya. benar. itu adalah Gitu. satu kekurangan ya. Makanya kadang kita di Raskop tuh yang emang pindah-pindah duduk tuh kadang ngadepin orang ini, kadang ngadepin orang kampung kita gitu kan, kadang ngadepin orang Jakarta, kadang orang kampung bener. Oh. Hometown. Orang daerah. Orang daerah. Jangan kampung dong, agak Iya. dikit-dikit. Orang kampung kita, kan bukan kita. Kurang tadi Iya, dikit-dikit. Semangkup kan Oh iya, pakai bahasa kampung. Oh, iya, Pakai bahasa Minang, ya. Masih nyambung dong. Mas Konek. Oh, karena lu di Riau ya? Gue di Riau dan kebetulan nenek gue satu kampung sama si Rapid di Solo. Solo. Ya, jadi gue beberapa kali masih di sana. Jadi ya itu enaknya tuh gue ngomong sama dia kayak gimana Wak, di segala macam ya lu gimana sekarang ini lu. Nanti dia ngomong sama dia pakai bahasa Minang. Itu enak sih ngapa ya ngeflowinnya ya sebenarnya. Kalau bahasa Jawa bisa nggak lu bang? Nggak bisa. Tapi kalau gue bisa kayaknya gue bakal bahasa Jawa. Kalau beberapa kali sama teman-teman kayak Mas, Mang di Mas, kau mau mana gitu. Oh, iya. Oh yang Ada. basic aja. Iya, jadi kalau dari gue mah bawaannya tuh kayak gue biasa ngomong sama lu bahasa ini udah defaultnya ke sana. Gue nggak pakai bahasa, nggak bakal kecampur sama bahasa lain. Berarti sama Bang Abrar biasa ngomong pakai bahasa lain? Bahasa logatnya beta kayak Sumatera, mana Sumatera. mana gue kayak mana Sumatera gue tinggi gitu aja gitu. gue gitu. Ya. Karena di Sumatera dan Riau perbedaannya tuh ada di ko dan kau. Ya. Di Riau kita manggil pakai kau mau mana? Oh iya. Sehat nggak kau gitu kan? Kalau di sana mereka pakai ko. Oh. Hah? Kau, Medan. Kau. Kemana? Kebanyakan kawan Iya, gue lagi iya. ko. Tapi kalau Tergantung. Riau tuh kau, Iya. iya kan? Iya, Makanya iya. sadar nggak kalau aku ngomong kayak Iya, pakai sama KO. Apis sama kau pakai kau. Lu bukan orang Sumatera begini? Sumatera gua selatan, mungkin dia bisa ngomongnya. Oke. Banyakan ya teman-teman Medan gue tuh emang kayak ko, terus yang Tanjung Pinang, gue sempat direvisi sama teman gue itu di anak Tanjung Pinang. Dia kayak kita tuh di sana tuh nggak pakai kau tuh kasar, kita tuh manggil ko. Kamu mana? Kamu gini, kemana kau nih? Oke. Mana lah kau nih? Gitu. Agak beribet. Kok gimana? Nah, Baik. Orang Palangkaraya bisa Wah. apa anjing? Coba pakai bahasa gue. Enggak usah. Jangan ya. Salah. Chaos juga lu. Emang Ntar ngeliatin. Ya itu dikit ya. Emang gitu ya cara ngasih kill ke anak Medan Iya, ya? nanti mereka langsung, oh berarti ini nggak boleh langsung. Iya. Oke, dari Bang Abrar, apa ya? Satu lagi. Stasiun parah. Pinter ganteng, apa lagi? Semua sepeda dong. Satu pendek sepeda. tapi digondrongin lagi. Ya. Iya, ngapain ya? Oh, dulu dia sempat jamet. Rambutnya Diwarnain sini doang kan? Sini doang. Itu terinspirasi dari siapa tuh? Enggak ada. Oslo Ibrahim kan? Enggak, malah sebelum Enggak. bukan sebelum sih. Oslo Ibrahim mah botak kan. Iya, botak tapi diwarnain. Gue nggak tahu. Emang kayak pengen aja ujungnya doang karena gue kalau full rambut rusak dong. Dan gue saat itu pengen gondrong. Dengan harapan kalau seandainya ujungnya doang yang gue cat, pas panjang gue bisa cut, bisa Oh trims. iya benar. Ya kan? Rambut gue masih gondrong, gue trims yang warnanya doang. Tapi ya nggak sesuai ekspektasi, rambut gue rusak sebelum gondrong banget. Oh, gue gunting lagi pendek. Tapi kalau ini satu lagi sih, kalau dia cukur kumis nih sama cukur jenggotnya, Ganteng ya? baby face banget mukanya. Kayak bocil, sumpah. Udah badannya pendek kan. Gue nggak ada Gemay percaya, ya? gue nggak ada Iya, percaya Cok. gue anak 19 sampai detik ini. Oh iya sih kelihatan sih. Lu 19? Gue lulusan 2019 SMA. Ketika gue sampaikan itu ke orang dengan orang lihat gue badan gue kecil, ya kan, muka gue yang kayak abang-abang, Iya. masa gitu, orang banyak nggak percaya. Oh. Gue pernah kuliah setahun di 2019, habis itu cabut. Di mana? Di Riau. Oh. Terus pindah ke Telkom Oh, di Selama? University. Islam. Nama Nama Habib nulis ini. Lu cari ya namanya Habib Ada. nulis. Hebat betul. kata-kata kasar tadi di sensor ya. Tapi Sama kayak dicocokin Apa, aja. apa? ceplosan tadi. Ceplosan sedikit. Oke kita udah ya. Oh tadi ada nama instansi tuh, Wir. Ini sensor nih. Kan nama instansi lain dong. Iya. Saya sebutin lah. Iya, oke. Oke, kita udah ngomongin fun fact dari Bang Habib sama Bang Abrar tadi. Kayaknya seru banget, kelihatan banget ya dari keduanya sangat dekat ya. Ya jelas harmonis gitu. Oh, harmonis. Beda dari yang lain. Excellent integrity. Iya benar. Kita lanjut ke game aja deh. Game. Ya kita main Oke. game. Kayak gini bang, jadi
kita bakal nyebutin suatu bentuk kegiatan. Nanti dari abang bakal misal gini contoh. Ngasih gestur. Ngasih gestur. Ya, ngasih gestur. Jadi paling kayak misalnya contoh nih ya, coba lu yang ngomong. Apa kek apapun. Dingin. 1, 2, 3. Ya. Nah, kayak gitu contohnya kayak gitu. Oke, Gitu ya. oke. Oke. Kalau salah emang ada apa? Gak salah, ibaratnya nih ngetes kekompakan. Tes chemistry. Oke. Kan tadi udah konsepnya udah tahu banget nih Ya. dalam dari satu sama lain. Ini kita kekompakannya. Sok dari Bang Furkan boleh. Oke. Kemasukan air ke telinga. 1, 2, 3. Malah gue main lompat-lompat. Itu mesti gini nih. Apa lagi ya? Lagi. Kalau lagi marah. 1, 2, 3. 3. Aye. Boleh. Langsung Agak personal ya. Personalnya ada kelihatan ya. Terakhir nih, terakhir. Ngelihat Bang Fadil jatuh 1, 2, 3. Lu masih kompak kalau aku lu jangan Udah apain juga lu. Bang Fadil maaf ya. Bang Fadil, the best. mantap. Maaf ya. Oke. Oke, kita udah Sampai di sampai di tahap terakhir. penghujung Anjay. acara kita. Kita udah nyelesain tahap terakhir yaitu main game. Selanjutnya kita bakal langsung penutupan gak sih? Ya. Oke. Nah, aku mau bilangin terima kasih ke Bang Habib sama Bang Abra yang Makasih, sudah ya. menyempatkan waktunya di tengah Iya. kesibukan. Di tengah-tengah kesibukannya bener-bener padat ini kan Benar, sebagai benar. kahim wa kahim Benar. Untuk datang ke podcast yang keren podcast banget. kita. Amin. Amin. Apa sih namanya? Toto. Dari Talk. Coba ulang. Di podcast kita Toto Ngobrol bareng Dagri Talk. Oke, nah sebelum penutupan nih, aku mau minta satu kata. Kata-kata hari ini sih ya Teh. Ini kan ini bakal dilihat anak 24 juga dong. Iya, benar sekali. Saran dari kita jangan takut buat nyoba hal baru buat Oh. di masa perkuliahan. Coba apapun itu yang menurut lu masih di kapabilitas lu. Jangan takut buat dapetin ilmu baru, jangan takut dapetin ilmu dari siapapun. Itu paling penting menurut gua, dan prinsip saling tolong karena kita nggak tahu siapa yang lebih sukses nanti. Benar sekali. ke depannya. Oke, iya, benar. Bang Abra. Dari lu, Bang. Kalau dari gua buat yang nonton ya nanti ambil yang manfaatnya, ambil segi pengalaman kita juga, karena kita juga masih belajar sebagai pemimpin, dan ya jadi pemimpin itu nggak ada yang sempurna, karena yang sempurna milik Tuhan. Prinsip dalam hidup gua mungkin bisa teman-teman tanamkan, ya berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Oke, keren banget. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bang Kasih teman-teman dari Habib sama Bang Restorasi. Abrar. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di Dagri Talk selanjutnya. Bye bye.